Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita masih membahas tentang soal-soal PGSD yang ada di SIM PKB. Namun ini adalah versi re-upload. Mengapa? Di-upload ulang karena salah satu video saya itu ada yang terhapus dengan materi ini. Jadi sayang sekali jika kita lewatkan ya. Nanti tetap akan ada pembahasan dari soal-soal materi yang lain. Namun ini ada beberapa pihak mengatakan ini jangan dihapus, malah terhapus. Ya sudah, tidak apa-apa. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe. Jangan lupa agar saya semakin semangat. Anda juga harus lebih semangat lagi, oke? Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Oke, bentar. Apa nih? Oh, ini nih. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi. Oke, kita nanti akan pelajari juga maksud dari pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi itu yang seperti apa. Dengan menggunakan enzim katalisator. Jujur, katalisator ini jika bagi seseorang yang tidak tahu beneran, ya tidak tahu beneran nih. Gimana sih? Bagi seseorang yang apalagi belum pernah dengar, ya tidak tahu beneran itu katalisator itu apa. Nanti saya jelaskan. Pertanyaannya adalah zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah B, karbohidrat. Jadi satu-satunya zat bahan makanan yang langsung diolahnya menggunakan enzim di dalam mulut itu adalah karbohidrat. Sedangkan zat-zat yang lain diolahnya nanti ketika sudah di organ yang lebih dalam, di lambung misal. Oke, kita bedakan dulu mekanik dengan kimiawi. Apa perbedaannya mekanik? Anda tahu profesi seseorang sebagai seorang mekanik? Mekanik itu adalah menggunakan alat-alat kan, menggunakan perabotan, peralatan. Nah, di proses pencernaan tubuh kita itu juga sama. Mekanik itu adalah yang menggunakan alat, atau alat di sini yang dipakai adalah organ. Organ yang seperti apa? Organ-organ tubuh ya. Contohnya di dalam mulut. Seseorang melakukan pencernaan, proses pencernaan, yaitu adalah mengubah bahan makanan yang mungkin ukurannya lebih besar, lebih kasar, itu diubah menjadi lebih kecil-kecil, lebih halus. Nah, itu adalah menggunakan organ, jelas sekali gigi untuk mengunyah. Kemudian air liur juga penting. Mengapa? Untuk melumat, plus juga lidahnya. Untuk bolak-balikin makanan yang ada di dalam mulut ya. Nah, itu adalah pengertian mekanik. Semoga bisa dipahami ya, bahwa mekanik itu intinya menggunakan organ bagian tubuh untuk melakukan proses pencernaan. Contoh lain di lambung emang ada nggak sih? Ada dong. Lambung itu menggunakan organ yaitu otot lambung. Ketika lambung akan mencerna bahan makanan yang sudah masuk ke dalamnya, itu menggunakan apa? Gerakan-gerakan lambung, yaitu dari otot-ototnya dia melumat makanan di dalamnya. Nah, itu namanya pencernaan secara mekanik. Sedangkan pencernaan secara kimiawi itu adalah menggunakan bahan kimia. Bahan kimia di sini yang dipakai oleh tubuh kita adalah enzim. Nah, enzim itu berupa bahan kimia cairan yang mana fungsinya adalah sebagai ini katalisator. Katalisator itu apa sih? Katalisator itu adalah berfungsi sebagai mempercepat proses terjadinya. Maksudnya misal tadi kan lambung sedang melumat bahan makanan, kemudian dia itu agar lebih cepat proses pencernaannya, oleh karena itu diberi cairan-cairan khusus atau yang biasa disebut dengan enzim agar proses pencernaannya berjalan lebih cepat. Contohnya seperti itu. Atau di dalam mulut juga, gigi sedang mengunyah, lidah membolak-balikan dengan air liur, bantuan air liur ya. Nah, agar proses pencernaannya lebih cepat di dalam mulut, maka dikeluarkanlah enzim. Enzim apa yang ada di mulut? Enzim amilase atau petialin, itu mengubah zat tepung atau amilum menjadi glukosa. Nah, makanya ini karbohidrat. Amilum zat tepung itu kan terkandung di dalam karbohidrat. Karbohidrat yang dikunyah di mulut itu nanti akan diubah menjadi glukosa. Makanya logikanya ketika kita makan nasi putih itu, mengapa kok kalau dikunyah terus-menerus, lama-lama nasinya terasa lebih manis? Iya kan? Kalau tidak percaya cobain saja. Nasi putih, kemudian Anda kunyah lama-kelamaan, kunyah, akan terasa manis. Mengapa? Karena karbohidrat yang terkandung di dalam nasi putih tadi akan diubah oleh enzim amilase, akan berubah menjadi glukosa. Glukosa tahu sendiri kan, gula, manis ya. Kimiawi tadi adalah bahan kimia berupa enzim. Di mulut itu ada, di lambung pun ada. Di lambung itu ada 3 malahan.
Ini anak-anak SD kelas 6 harus wajib menghafalkan nih. Apalagi gurunya harusnya tahu ya. Itu ada enzim pepsin, ada pepsin lipase sama enzim HCl yang asam klorida itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat dan lingkungan adalah, norma kesopanan paling mudah sebenarnya. Mengapa saya katakan mudah? Karena tinggal yang sopan yang mana, udah. Coba ya, menggunakan helm saat berkendara. Ini bukan sopan santun, ini merupakan contoh dari norma hukum. Ini hukum. Oke, lanjut lagi. Tidak menyakiti hati orang lain. Ini berkaitan dengan ini. Jika sanksinya itu berupa penyesalan diri, itu berarti masuknya ke norma susila. Coba, jika seseorang melakukan hal atau bersikap atau berucap yang dapat menyakiti hati orang lain, walaupun orangnya terlihat tegar, tapi sebenarnya di dalam hati dia itu menyesal kan. Nah, ketika ada penyesalan, itu masuknya adalah peristiwa yang melanggar norma susila. Mengapa? Karena susila itu berasal dari bisikan hati. Jadi ketika hatinya tidak sesuai dengan yang dia lakukan, maka yang terjadi di dalam hatinya adalah merasa menyesal. Normalnya sih seperti itu ya. Lanjut lagi, kalau hukum tadi konsekuensi atau sanksinya itu jelas sekali, bisa dipenjara, bisa dihukum mati bahkan, atau cukup didenda. Tapi didendanya itu banyak juga sih biasanya. Lanjut, yang ini ibadah. Ibadah itu adalah norma agama. Karena kita tahu norma agama itu adalah segala hal baik perintah maupun larangan yang berasal dari Tuhan yang dianut oleh beliau, oleh si pelaku ini. Dan di Indonesia kebanyakan mayoritas kan muslim, dan juga ada beberapa agama yang diakui ya, total ada 6. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan, yang mana jika dilanggar ya hubungannya, sanksinya kepada Tuhannya, bukan kepada sesama manusia ya. Contoh, melaksanakan ibadah tepat waktu. Ketika seseorang tidak melaksanakan ibadah tepat waktu, maka yang dia dapat apa? Ya sanksi dari Tuhannya. Esok kelak, misal dikubur, mendapat azab atau lain sebagainya, kita tidak tahu, karena itu berasal dari Tuhannya. Sedangkan hukum yang tadi, itu berasal dari pemerintah. Jadi ketika ada seseorang melanggar, ya dia akan berurusan dengan pemerintah. Didenda, dipenjara, dan lain sebagainya. Susila berasal dari lubuk hati yang terdalam. Jadi ketika dilanggar, maka lubuk hati yang terdalamlah yang merasa rugi, merasa menyesal, merasa sedih, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, yang D, menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Apakah peraturan ini itu diharuskan di semua tempat yang ada di dunia ini, yang ada manusianya? Tidak kan? Menggunakan tangan kanan. Ini terutama kita tahu harus dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan di luar negeri apakah harus? Tidak. Mengapa? Karena aturan menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu itu adalah norma kesopanan, sopan. Yang mana sopan santun di setiap wilayah itu berbeda-beda, tergantung dari kebiasaan perilaku yang sudah ada lama di situ. Misal, Indonesia memanggil kakak itu harus mbak atau mas, atau dengan bahasa lain sesuai daerahnya, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Namun ketika orang luar negeri, apakah harus? Tidak harus. Mereka bisa saja memanggil ayahnya dengan namanya langsung. Wah, kalau orang Indonesia langsung dikutuk, kamu anak durhaka. Padahal sesuatu itu yang berhubungan dengan norma kesopanan tergantung dari kebiasaan di wilayah tersebut. Tidak ada keharusan ya. Jadi ini baru kesopanan, karena kesopanan itu ya timbulnya dari kebiasaan tata krama yang ada di daerah itu. Selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Jika dia melanggar ini, kalau mau cek itu termasuk norma apa tuh, dilihatnya begini. Jika dia melanggar ini, maka yang rugi siapa atau urusannya dengan siapa? Kalau jujur itu kan dengan hati ya. Dia akan tahu kapan dia jujur dan kapan dia berbohong. Maka hatinya lah yang bergerak. Ini adalah norma susila. Itu cara cek masing-masing normanya. Lanjut lagi. Wow, ini. Berikut mekanisme pada pernafasan perut. Pertanyaannya adalah, urutan mekanisme inspirasi pernafasan perut yang benar adalah, mekanisme pernafasan itu kan ada inspirasi dan juga ekspirasi ya. Ekspirasi.
Ekspirasi, in itu masuk, apanya yang masuk? Udaranya. Ekspirasi itu keluar. Keluar, X. In masuk, X keluar. Exit ya. Oke, lanjut. Yang merupakan inspirasi adalah ciri-cirinya udara dari luar masuk ke dalam paru-parunya dia. Namun ini adalah pernafasan perut. Sebelum saya menjelaskan inspirasi pernafasan perut dada dan juga ekspirasi pernafasan perut dan juga dada, ini sebenarnya bisa langsung cepat dikerjakan. Mengapa? Yang terakhir itu intinya udaranya masuk dari luar. Udara dari luar masuk. Berarti nomor 3 ini adalah yang terakhir. Dari pilihan ganda di sini, yang nomor 3-nya itu terakhir, itu adalah yang ini saja. Maka itu wis jelas orang Jawanya keluar. Udah jelas sekali nih, 3 atau C itu adalah kunci jawabannya. Tapi saya mau jelaskan one by one, barangkali kalau lain kali dikeluarkan ketika ujian beneran. Oke, di sini ada pernafasan perut dan juga pernafasan dada. Bedanya apa sih? Bedanya ya jelas, ini menggunakan otot perut, yang dada menggunakan otot dada atau rusuk dada. Rusuk ya, tulang-tulang rusuk. Karena di dada adanya tulang rusuk. Oke, kemudian kalau perut itu tadi diafragma, kalau di sini ya rusuk ini. Jika inspirasi, ini ya masuk ya. Berarti ciri-cirinya adalah atau urut-urutannya adalah otot tulang mana nih? Perut. Apa dada dulu? Perut aja deh. Otot-otot perut itu berkontraksi. Kontraksi itu apa ya? Mengembang, membesar, kontraksi ya. Sering terjadi di ini, apa ibu-ibu mau melahirkan, kontraksi, membesar, melebar gitu. Apanya yang membesar dan melebar? Ininya, si otot-otot perutnya itu membesar. Akibatnya apa? Akibat kontraksi dia, kontraksi. Akibatnya akibatnya adalah rongga perut menjadi membesar. Oke, ketika ruangan menjadi lebih besar, asalkan Anda tahu ya, ketika semua hal yang membesar itu ruangannya itu kan tambah lega, maka tekanan udara di dalamnya akan mengecil. Tekanan udara akan mengecil. Oke. Nah, karena rongga perutnya itu membesar, maka ruangannya tambah lebar. Ketika tambah lebar, maka tekanan udaranya mengecil. Nah, ketika tekanan udara di dalam perut itu mengecil, maka udaranya akan berhembus ke dalam perut. Mengapa? Karena udara itu mengalir dari daerah dengan tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Padahal tadi perut tekanannya sedang rendah sekali nih daripada udara yang ada di luar tubuh. Maka mengalirlah udara dari luar tubuh masuk ke dalam rongga pernafasan kita karena udara dari luar tekanannya lebih tinggi daripada rongga yang ada di dalam tubuh kita. Jadi otomatis udara akan masuk. Karena apa? Karena tekanan udaranya tadi dari tinggi ke rendah. Dan itu berlaku juga untuk pernafasan dada. Mengapa? Karena ketika dada rusuknya itu otot-otot rusuk ya. Otot-otot rusuk itu berkontraksi, sama-sama kontraksi, maka rongga dadanya kan membesar. Sama ya dengan ini, rongga dadanya membesar. Kemudian karena ruangannya tambah besar, tekanan udaranya mengecil, sama dengan ini. Dan karena tekanan udara di dalam rongga dadanya lebih kecil, maka udara di luar tubuh akan mengalir masuk. Sama saja, hanya perbedaannya ini otot perut, yang ini otot tulang rusuk. Begitu. Kalau untuk ekspirasi mudah, dibalik saja. Berarti kalimatnya begini, kalau untuk perut, untuk yang perut berarti menjadi relaksasi. Kalau tadi kontraksi, ini jadi relaksasi. Rongga perutnya menjadi mengecil, kebalikannya kan? Tekanan udaranya menjadi membesar dan udara akan keluar gitu. Untuk yang dada sama, tinggal ininya otot rusuknya berrelaksasi, maka rongga dadanya mengecil, tekanan udaranya membesar
dan udaranya akan keluar, sama saja. Begitu cara menghafalkannya, lebih mudah insya Allah. Lanjut lagi. Oke, ini saya suka nih. Ini adalah kelompok pesawat sederhana. Yang mana, sebentar, pertanyaannya apa? Kelompok pesawat sederhana sejenis dengan bidang miring ditunjukkan pada gambar nomor berapa? Oke. Merah aja. Nah, kelompok pesawat sederhana sejenis bidang miring. Bidang miring. Tahukah Anda berapa macam pesawat sederhana yang ada di materi? Ada 3. Yaitu adalah yang paling best seller itu tuas atau pengungkit, yang kedua adalah bidang miring, dan yang ketiga itu adalah katrol. Nah, bidang miring, walaupun di sini terlihat seolah-olah tidak ada yang miring ya, namun ternyata ini pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang digunakan untuk, atau prinsip konsep yang digunakan agar pekerjaan manusia menjadi lebih ringan dan lebih mudah ya, memperingan gaya yang dibutuhkan. Ini nomor 1 dan nomor 2 jawabannya untuk bidang miring. Mengapa kok bisa? Nah, kok bisa loh? Mananya yang miring? Jika Anda perhatikan dengan lebih seksama, bagian sini, nah ini walaupun di gambar tidak terlihat, namun jika Anda melihat bendanya langsung, itu geret-geret melingkar di sini, itu sebenarnya berupa bidang yang miring atau posisinya miring. Di dalam sini juga. Di sini tuh sebenarnya miring-miring juga, iya kan? Coba dicek saja. Itu fungsinya apa? Agar memudahkan seseorang yang mau menggunakan alat tersebut untuk mudah mengunci satu sama lain antara ini dengan ini. Maka dibuat miring, dibuat agar lebih mudah bisa masuk gitu, bisa terkunci. Sedangkan nomor 2, gambar nomor 2, yang miring yang mananya? Ini jelas sekali. Mengapa? Karena ketika kapak ujungnya dibuat miring atau tajam ya, kita taunya tajam, padahal itu sebenarnya kalau dilihat lebih dekat itu bagiannya miring, makanya terlihat tajam. Itu karena begini, bayangkan jika seseorang membuat kapak namun dia tidak dimiringkan posisi ujungnya, tumpul jadinya, maka ia bisa untuk memotong pohon tapi kelamaan saja. Sedangkan ketika dibuat miring ujungnya, maka memotong sesuatu akan menjadi lebih mudah. Sedangkan nomor 3, gambar nomor 3, saya beri warna lain. Nomor 3 ini adalah contoh dari pesawat sederhana pengungkit ataupun tuas ya. Ini juga sama sebenarnya, pengungkit atau tuas. Perbedaannya, nah ini, kalau pengungkit dan tuas itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Perbedaannya apa? Kita semua tahu bahwa tuas atau pengungkit itu memiliki 3 titik. Titik tumpu, titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Oke, titik tumpu itu adalah, misal kalau di gambar ini tuh rodanya ini. Ini namanya titik tumpu. Kemudian untuk pegangan ini, karena ini yang digunakan oleh si manusianya, maka ini namanya kuasa. Si orangnya yang menggunakan gaya, itu namanya kuasa. Sedangkan di sini pura-puranya ada batu yang sedang diangkat. Nah, ini namanya adalah titik beban. Oke, jika dilihat dari posisinya bahwa beban ada di tengah-tengah, itu namanya adalah tuas atau pengungkit tipe kedua. Mengapa? Karena bebannya ada di tengah. Sedangkan jika tumpunya ada di tengah, misal jungkat-jungkit gitu ya. Nah, ini tumpunya kan di tengah. Ini orang yang di sini, kemudian ini batu yang mau diangkat. Ini orangnya nih pura-pura, aduh tidak bisa menggambarnya, nih jabrik aja deh. Nah, ini orangnya di situ. Nah, ini tumpunya kan di tengah. Ini namanya pengungkit jenis pertama. Kemudian yang ketiga itu jika kuasanya yang ada di tengah. Contohnya kalau kuasa yang ada di tengah itu adalah misal waktu itu saya menjelaskannya alat pancing. Ini misal gagang pancing, ini itu jorannya yang panjang, ini tali, dan ini adalah benda yang mau dipancing. Aduh, bendanya harusnya ikan ya, ikan. Nah oke. Ini kuasanya ada di tengah. Mengapa? Karena seseorang tersebut memegangnya di tengah-tengah sini. Yang ujung paling bawah itu biasanya diletakkan di bahu dia atau di perut dia. Perut orangnya itu menjadi titik tumpunya, dan ini adalah beban yang diangkat. Maka kuasanya ada di tengah. Ini adalah tipe tuas atau pengungkit yang ketiga. Jika kuasanya yang ada di tengah. Jadi saya ulang lagi, pengungkit atau tuas jika tumpunya di tengah itu pengungkit jenis pertama.
Jika bebannya ada di tengah, maka itu pengungkit jenis kedua. Sedangkan jika kuasanya yang ada di tengah, itu namanya adalah pengungkit jenis ketiga. Untuk gambar yang keempat, kita coba analisis ya. Yang dipegang orang itu di sini, kuasanya di ujung sana. Ini adalah tumpu dan ini adalah bebannya yang mau diangkat kan si pakunya. Ini adalah tumpu dan ini adalah titik yang dipakai oleh manusianya. Maka tumpunya ada di tengah. Ini adalah contoh pengungkit jenis yang pertama. Oke, maka yang tadi pertanyaannya untuk bidang miring jawabannya adalah, bentar merah dulu, yang dadu 1 dan 2. Oke, lanjut lagi. Oke, ini apa nih? Dampak dari rendahnya tingkat pendapatan penduduk ditunjukkan pada nomor, saya perbesar. Dampak tingkat pendapatan penduduk rendahnya. Oh, berarti ini hal jelek dong ya. Karena rendah, pendapatannya rendah, berarti hal-hal yang jelek, yang bagus-bagus langsung lewat. Misal nih, langsung nomor 2 nih, keliru nih. Angka tenaga kerja tinggi ya, salah dong. Masa malah hal yang bagus, dampak jeleknya. Oke, rendahnya tingkat pendapatan penduduk, berarti ini benar. Pendidikan masyarakat rendah. Kemudian ini benar. Besarnya angka ketergantungan. Mengapa? Karena ketika pendapatan penduduk itu rendah, akan ada banyak yang pengangguran dan akan ada banyak yang menggantungkan hidupnya terhadap orang lain atau lembaga tertentu atau justru pemerintah. Jadi dia mengharapkan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Coba saja jika pendapatannya itu bisa meningkat lebih baik, maka ketergantungan ini bisa dikurangi. Lanjut. Oke. Nah, ini mudah nih. Pasti bisa. Oke, agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar. Gaya belajar itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Visual itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan mata agar bisa dilihat. Sedangkan auditory itu berhubungan dengan telinga atau berhubungan dengan suara juga. Dan kinestetik itu adalah anggota gerak tubuh. Anggota gerak tubuh agar bisa digerakkan atau gerakan. Oke. Media mana saja yang bisa mencakup ketiga gaya belajar ini? Karena kita tahu bahwa dalam satu kelas pasti ada beragam. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ono. Nah, harusnya seorang guru itu bisa menyediakan dan fasilitasi setiap gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak hanya monoton ceramah saja. Kalau ceramah saja nanti yang bisa fokus yang ini pakai auditori karena hanya menggunakan suara saja, sedangkan yang lain bisa tidur dengan nyenyak ya. Oke, manakah media yang sesuai dengan ketiga gaya belajar tersebut? Jawabannya adalah yang ini. Audio, media audio itu seperti rekaman lagu, rekaman peristiwa sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian video itu kan tayangan tampilan, maka si visual akan tercukupi. Kemudian percobaan itu kan menggunakan anggota gerak tubuh ya. Mau percobaan apapun itu pasti ada utek-uteknya, klunik. Nah, itu namanya dia si guru tersebut mencukupi si anak dengan gaya belajar kinestetik. Oke, lanjut lagi. Oh, ini materi anak kelas 6 mau ujian sekali nih. Pasangan tumbuhan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tepat adalah, oke, ini kalau bagi guru yang jarang membaca pertanyaan ini atau sudah pernah membaca tapi sudah cukup lama sekali tidak dibaca kembali, ya lupa. Contohnya siapa? Saya. Oke, lanjut. Yang tepat pasangan nama tumbuhan dengan cara adaptasinya adalah yang mana? Adaptasi itu kan ini, menyesuaikan. Yang mana? Jawabannya adalah yang ini. Eceng gondok itu memiliki batang berongga agar dapat mengapung di air. Siapa yang tidak tahu eceng gondok ya? Pasti semua tahu, yang biasa ada di sawah, di rawa. Nah, ini si tumbuhan ini, tanaman ini, dia itu memiliki batang yang berongga, bulat dan kopong ya kalau orang Jawa. Kopong, kosong. Isinya itu udara. Agar apa? Karena dia tinggalnya di permukaan air, maka fungsinya untuk mengapung seperti ban di kolam renang. Selain batang yang berongga, dia itu juga ada satu adaptasi lagi, yaitu adalah akar yang berserabut lebat. Udah berserabut lebat banget, kecil-kecil tapi banyak gitu. Fungsinya apa? Agar begini logikanya, ketika eceng gondok berada di permukaan air, dia itu kan sangat mudah terombang-ambing oleh gelombang air. Arus sungai atau rawa atau danau itu sedang ada
kena angin atau lain sebagainya sehingga permukaan air bergelombang-bergelombang. Ini kalau eceng gondok tidak diberi akar yang lebat, maka tanaman ini bisa terbolak-bolak ya, terbolak-balik. Maka dianugerahi oleh Tuhan dia mendapatkan akar yang lebat agar stabil, konstan, tidak mudah terbalik gitu. Untuk tanaman yang lain kita bahas juga. Kaktus. Kaktus itu adalah, saya tulis di sini saja ya. Kaktus, oke. Kaktus itu kita semua tahu bahwa daunnya atau batangnya itu berduri. Sudah berduri, kemudian ini juga licin. Licin karena dia terlapisi oleh lapisan lilin. Nah, sudah dia berduri, ada lilinnya juga. Mengapa kok dibuat seperti itu permukaannya? Jadi begini, kaktus itu kan tinggalnya di padang pasir, yang mana panas sekali. Nah, fungsi dari berduri itu karena di sana takutnya kalau dia daunnya biasa-biasa aja, maka banyak hewan yang akan memangsanya atau memakannya, mengkonsumsinya. Padahal di sana kan sangat jarang ada tanaman yang lain. Ya jelas kalau dia tidak berduri ya dia pasti dimakan. Oleh karena itu dia dibuat berduri agar si hewan-hewan yang ada di sana, herbivora terutama, itu tidak memakan kaktus tersebut. Coba aja kalau dia tidak berduri, wah langsung habis itu. Percuma dia tinggal di sana sendirian ya tanpa tanaman yang lain. Kemudian fungsi lilin itu sendiri untuk apa? Lilin, lapisan lilin. Itu kan tahan terhadap panas. Mengapa? Karena begini. Si kaktus tinggal di padang pasir yang mana notabene adalah sangat panas sekali, mudah terkena paparan cahaya matahari dan panas matahari. Oleh karena itu, tubuhnya dilapisi oleh lilin agar mengurangi penguapan yang terjadi. Pelindung ceritanya. Kalau bagi manusia ya kayak skincare-nya. Nah, ini lilin, lapisan lilin. Kemudian, selain daunnya juga, itu batangnya itu berongga besar. Dan ternyata ketika dibuka, itu terdapat cadangan air di dalamnya. Mengapa ya? Karena kita tahu di dalam padang pasir susah sekali mendapatkan air. Nah, untuk cadangan, batang batang menyimpan air gitu aja deh. Menyimpan air. Ada satu lagi juga kalau kaktus, yaitu adalah akarnya. Akarnya ini panjang sekali. Yang fungsinya adalah mencari-cari di dasar tanah agar mendapatkan semakin banyak air yang bisa didapat oleh kaktus tersebut. Karena kita tahu di sana susah air. Jadi akarnya panjang-panjang. Lanjut lagi, keladi. Keladi itu adalah kalau di orang ini keladi itu talas ya. Talas kalau orang Jawa namanya kimpul. Nah, itu. Pasti tahu tuh kimpul. Nah, keladi itu memiliki ciri-ciri daunnya lebar. Lebar, tipis. Fungsinya untuk apa? Karena keladi itu adalah termasuk contoh tanaman yang memiliki kandungan air yang banyak. Sehingga dengan daun yang lebar dan tipis, dia bisa mempercepat terjadi penguapan. Daun lebar dan tipis agar apa? Agar mempercepat terjadinya penguapan. Nah, kebalikan dengan kaktus. Kalau kaktus karena dia tinggalnya di tempat yang panas sekali, sedangkan keladi itu tinggalnya di tempat yang terlalu banyak air, sehingga dia itu perlu mempercepat penguapan agar air yang diserap oleh dia segera keluar lagi. Kalau terlalu banyak air kan dia juga busuk. Lanjut, terakhir apa ya tadi ya? Teratai. Fungsinya hampir mirip dengan keladi, sama-sama memiliki daun yang lebar. Berarti ini samalah, mirip-mirip. Kemudian ada lagi dia itu punya fungsi akarnya itu ada rongga di dalamnya. Jadi ada ruang kosong seperti pipa. Tujuannya adalah, ini saya tulis ya, akar berongga agar apa? Agar dapat menyalurkan oksigen dari atas ke bagian bawah dari air gitu. Maka ini jawabannya adalah yang 2D. Sip. Lanjut lagi. Tinggal sedikit pertanyaannya.
Oke, pada hari Minggu diadakan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Sebagai warga baru bla 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 bla, sikap Pak Man menandakan toleran terhadap apa? Tahukah Anda toleran itu ada banyak? Ada toleran terhadap budaya. Ini budaya itu misal contohnya tetangga yang budayanya berbeda dengan kita dan dia sedang menyelenggarakan ritual-ritual kebudayaannya. Nah, itu berarti kalau kita toleran ya kita jika diundang datang, namun tidak perlu sampai selesai kegiatannya ya. Semua ritual kita ikuti, jangan nanti malah sekalian ikut budayanya dong. Kemudian agama jelas sekali bahwa misal mempersilahkan seseorang menjalankan ibadahnya sesuai agamanya masing-masing, gampang ya. Kalau kemanusiaan itu kan hubungannya dengan sesama manusia. Misal toleran terhadap seseorang tetangga kita yang sedang mengalami dampak sesuatu, misal ini corona, kemudian ada yang dipecat atau dirumahkan. Nah, kita sebagai tetangga yang toleran dan baik harusnya kita memberikan santunan atau memberikan motivasi, memberikan dorongan, semangat dan lain sebagainya, itu namanya toleran terhadap kemanusiaan. Atau ada yang kena banjir di kampung sebelah dan lain sebagainya. Kalau toleran terhadap lingkungan, ya berarti ini bicara tentang sikap bertoleransi jika lingkungan kita mengalami dampak. Lingkungan di sini ini sebenarnya kuncinya di sini bukan si iya ini, membersihkan lingkungan. Ini kuncinya. Contohnya yang ada di soal itu ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau toleran terhadap negara, itu contohnya ya seperti mengikuti kegiatan bela negara dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Pak Man ini kan turut bergabung dengan masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Meskipun saat itu beliau ada kepentingan yang lain. Itu namanya beliau toleran terhadap lingkungan sekitarnya. Lanjut lagi. Oke. Di Indonesia terdapat beberapa agama ya, nih dan lain sebagainya, oke, serta aliran kepercayaan. Oh ya, asalkan kita semua tahu ya bahwa agama itu tidak sama dengan kepercayaan. Itu beda-beda ternyata. Kepercayaan. Oke. Karena agama itu adalah sesuatu ajaran dari Tuhan yang berasal dari luar Indonesia. Contohnya Islam itu bukan dari Indonesia, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu semuanya bukan berasal asli dari Indonesia. Dan itu adalah ajaran-ajaran dari luar negeri semua. Sedangkan kepercayaan ini adalah yang sudah ada di Indonesia. Contohnya aliran, kalau saya tinggalnya di Jawa maka kejawen gitu kan ada kepercayaan tertentu dan lain sebagainya. Jadi agama dan kepercayaan itu hal yang berbeda, tapi sama-sama intinya menyembah kepada Tuhan. Hal tersebut perwujudan dari kebinekaan agama jelas sekali karena bicara tentang agama. Lanjut. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama aspek apa? Oke, ini mudah. Mengapa? Ada Hari Sumpah Pemuda. Guru menghimbau peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Ini berarti bicara tentang budaya. Budaya. Dan yang mana budaya itu nama lainnya itu atau berhubungan dengan etnik. Nah, etnik itu adalah budaya. Gitu. Cukup mudah kalau ini. Lanjut lagi. Pembentukan jagat raya. Oh ini yang saya bahas ketika di video saya yang sebelumnya ini persis. Saya membahas tentang banyak teori yang mengatakan awal mula pembentukan alam semesta atau jagat raya. Nah, ini dia. Salah satunya yang paling terkenal adalah teori Big Bang. Teori Big Bang. Big, langsung aja, gede gitu kan. Big itu gede. Maka sesuatu yang gede, yang dahsyat. Nah, ini. Nah, hafalkan saja itu. Ledakan dahsyat dan juga mengembang. Maksudnya adalah awal semesta terbentuk ini dipercayai oleh teori Big Bang adalah karena adanya sebuah ledakan yang besar sekali, kemudian membentuk partikel-partikel kecil dan juga yang besar-besar, kemudian ini saling menyatu menjadi satu, membentuk tata surya menjadi planet-planet dan lain sebagainya menurut teori Big Bang. Lanjut lagi. Oke, kok banyak ya? Lanjut yuk. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah apa? Oke, ada 3 pernyataan ini namanya apa sih, analogi ya nih. Saya langsung bacanya dari terakhir ya, karena kalau 3 tuh biasanya yang terakhir ini sebagai penentu. Anton tidak belajar bersama Firman. Padahal di kalimat sebelumnya ini Anton akan belajar bersama Firman. Oke, berarti Anton tidak belajar kan? Berarti yang ini kan keliru, yang ini.
Yang ini kan tidak terlaksana. Jika ini tidak terlaksana, maka depan ini juga tidak terlaksana. Dikatakan Firman siap untuk tes, berarti Firman itu tidak siap untuk tes. Saya beri kata tidak ya. Mengapa kok tidak? Karena tadi itu Anton tidak belajar bersama Firman, maka sininya menjadi kebalikan. Kalau sini tidak terlaksana, maka sininya jadi kata tidak gitu. Nah, Firman tidak siap untuk tes. Padahal kalimat di sini Firman siap untuk tes. Berarti kan itu kebalikan. Berarti ini tidak terjadi yang belakang. Jika yang belakang ini tidak terjadi, maka yang depan ini juga tidak terjadi. Firman mengerjakan latihan soal matematika, berarti diberi kata tidak. Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika. Jawabannya adalah yang D. Karena itu kebalikan. Akan berbeda hasil jika yang ini, bentar pakai warna lain, yang ini tadi dengan yang ini itu akan sama. Jika sama kalimatnya, maka yang sini terjadi. Kalau sini terjadi, maka yang belakang sini tadi terjadi. Jika yang belakang sini terjadi, maka yang depan sini juga terjadi. Gitu. Lanjut. Oke, ini matematika nih, mudah kalau ini. Saya katakan mudah karena ya untuk mensugesti diri sendiri saja ya. Pernyataan berikut yang tepat adalah, oke, ini pilihannya kan hanya limas dan juga prisma. Kita gambar dulu. Limas itu intinya apa sih? Yang punya ujung lancip. Ini saya tulis lancip. Lancip. Sedangkan prisma itu yang punya tutup dan punya alas. Punya tutup dan juga punya alas. Nah, sisi alasnya kemungkinannya berbentuk apa saja? Jika di pilihan jawaban sini hanya ada persegi ataupun segitiga alasnya. Berarti kalau limas ya nanti limas persegi atau limas segitiga. Prisma juga prisma persegi atau prisma segitiga, maksudnya begitu. Namun di pilihan ganda ini paling banyak angka 6. Berarti yang ini saya cek dulu ya, jika bawahnya segitiga. Maka limas segitiga itu kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Gimana ya? Bentar. Set. Oke, ini limas segitiga. Sedangkan prisma segitiga dia punya alas dan juga punya tutup yang sama persis ukurannya. Oke, kita coba satu persatu ya. Jika limas dulu. Limas pilihannya antara A sama C. Oke, nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Nomor 3, sisi samping berbentuk persegi panjang. Apakah sebuah limas sisi sampingnya itu persegi panjang? Salah, pasti sisi sampingnya berbentuk segitiga. Maka yang nomor 3 salah, yang benar nomor 4. Ya kan? Kemudian nomor 1, ini pilihannya apakah 1 ini benar? Mempunyai 5 buah sisi. Keliru juga. Mengapa? Karena limas yang ini, yang sebelah kiri, itu hanya memiliki 4 buah sisi. Sisi sampingnya 3 dan sisi bawah sebagai alasnya itu 1. Maka yang A ini keliru. Otomatis bukan tentang limas, tapi tentang prisma. Kita coba prisma sekarang. Yang ini ya, yang sebelah kanan. 3 ini berarti pasti benar, 3-nya. Lanjut lagi. Prisma 1 atau 2. Nah, pilihannya 1 atau 2. Mempunyai 5 buah sisi atau memiliki 6 buah sisi. Kita cek sampingnya ada 3, atasnya 1, bawahnya 1. Berarti total ada 5. Yang benar adalah yang nomor 1. Maka kuncinya dadu. Begitu. Itu analisis ya. Satu-satu. Soal terakhir. Oke. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir. Jelas, ini tanpa dilanjutin sudah jelas. Aktif konstruktivistik. Mudah. Dan di materi sebelumnya, di video sebelumnya sudah ada penjelasan bedanya ini, dan lain sebagainya itu apa. Ternyata masih ada satu terakhir di sini. Nah, oke. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan yang mana? Kognitif itu adalah berhubungan dengan fungsi otak ya. Jadi ini memecahkan masalah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat walaupun re-upload ya. Semoga tidak bosan-bosan. Beri komentar, beri like, dan juga jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol merah subscribe-nya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.